بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad malam Senin tanggal 2 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tema tentang keluarga muslim. Sebelum saya sebutkan temanya, maka saya ingin mengungkapkan beberapa kejadian yang saya lihat ataupun yang saya baca atau juga yang saya dengar. Tidak sedikit kita melihat seorang anak kadang-kadang setelah dia sekolah, anak tersebut padahal masih anak SD, umurnya belum baligh. Tidak sedikit kita melihat kadang-kadang
anak-anak dari kaum muslim terutama setelah sekolahnya bukannya mereka beristirahat, akan tetapi mereka mengambil baju yang lain untuk keluar rumah, baik sendirian ataupun bersama ibunya, untuk mencari penghasilan. Anak-anak yang mungkin baru berumur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan 9 tahun ataupun 10 tahun, yang aturan mereka beristirahat setelah setengah harian mereka sekolah demi mencapai cita-cita mereka sebagai orang yang duduk di bangku sekolah. Aturan mereka ingin merasakan bagaimana indahnya masa kanak-kanak bermain, mencari sesuatu yang baru yang diperbolehkan dalam agama Islam. Akan tetapi sebagian dari kaum muslim ada anak-anak yang bekerja, anak-anak yang mereka mengangkat bakul, mereka menjajakan kue, mereka menjajakan apa saja yang bisa mereka gunakan atau mereka kerjakan untuk mendapatkan speser dari beberapa rupiah. Ketika hal itu terjadi, maka pertanyaan yang pertama yang ada dalam benak saya, mana bapak sang anak tersebut? Mana suami dari istri tersebut? Ternyata ada beberapa macam keluarga. Ada sang bapak sudah tidak tahu menahu dengan keadaan anak dan istrinya. Ada sang bapak seakan-akan dia tidak mempunyai anak, padahal dia sudah mempunyai anak sekian banyak. Dia acuh tak acuh dengan keadaan anaknya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja di siang hari, terutama mungkin di kota Banjarmasin ini, di tengah terik matahari, jam 1 siang, jam 2, jam 3, yang aturan mereka istirahat agar mereka sore bisa melakukan aktivitas kekanak-kanakan mereka sebagaimana anak-anak yang biasa. Tetapi karena satu dan lain hal, mereka harus makan, mereka harus sekolah, mereka harus mempunyai biaya untuk melanjutkan hidup. Maka mereka tidak mau harus bekerja, baik bekerja sendirian ataupun membantu ibunya. Pertanyaannya, mana kepala keluarga? Mana bapak-bapak? Mana suami-suami yang seharusnya mereka lah yang memberikan nafkah kepada anak dan istri? Maka para ibu, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kajian ini saya tujukan kepada setiap kepala keluarga yang di pundaknya kewajiban untuk menafkahi anak istrinya. Kajian ini saya tujukan kepada seluruh bapak-bapak kaum muslim, agar mereka setelah ini tidak menelantarkan lagi anak-anak mereka. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak tersebut terenggut kasih sayang, anak-anak tersebut terenggut masa kanak-kanaknya gara-gara sang bapak, dan dalam keadaan yang sama dia statusnya sebagai suami adalah malas bekerja. Mungkin kajian ini mudah-mudahan bisa menjadikan seseorang semangat untuk bekerja, menafkahi istrinya. Maka poin yang pertama, maka
tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah nafkahi anak dan istri. Poin yang pertama yang ingin saya angkat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa menafkahi istri dan anak adalah kewajiban suami dan sekaligus bapak. Apabila berbicara tentang kewajiban, berarti definisi kewajiban adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la, meminta untuk mengerjakan sesuatu dari atas. Permintaan tersebut diminta untuk dikerjakan secara keras, yang bernilai apabila ditinggalkan berdosa dan dilaksanakan mendapatkan pahala. Ini poin yang pertama, harus diketahui baik-baik, wahai Anda para suami, Anda para bapak, bahwa menafkahi anak dan istri adalah hukumnya wajib, yang bernilai jika tidak dikerjakan berdosa, jika dikerjakan mendapatkan pahala. Apa dalil yang menunjukkan akan bahwa menafkahi anak dan istri adalah kewajiban suami atau bapak? Di dalam surat At-Talaq ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Artinya, hendaklah dia, yaitu suami atau bapak, menafkahi menurut kemampuannya, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia menafkahi. Lihat, menafkahi bukan hanya untuk suami yang kaya, bukan hanya untuk bapak yang kaya. Allah berfirman, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang dia miliki, yang dia dapatkan dari Allah setelah dia bekerja, itu yang dia berikan. Tidak mesti harus sebulan 1 juta, tidak mesti harus sebulan 2 juta, tidak. Ini menunjukkan baik yang kaya ataupun yang disempitkan rezekinya, sang kepala keluarga wajib memberikan nafkah kepada anak istrinya. Makanya Allah setelah itu mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya, seorang suami, sang bapak, pada saat yang bersamaan dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada batasan yang khusus untuk suami atau bapak memberikan nafkah. Illa ma'ata. Kemudian Allah mengakhiri ayat ini. Orang-orang, para kepala keluarga, baik dia statusnya suami, pada saat yang bersamaan juga sebagai bapak, maka ingat, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Pada ayat ini tentang nafkah kepada keluarga, Allah mengatakan Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mungkir janji. Yang dituntut dari kepala keluarga, dari sang suami atau bapak adalah bekerja. Bukan yang dituntut adalah pekerjaan tetap, bukan. Tetapi bekerja.
bekerja dengan pekerjaan yang halal agar bisa menafkahi anak dan istrinya. Sebagian orang tidak mau bekerja kecuali kalau mendapatkan pekerjaan yang tetap. Padahal yang paling penting adalah tetap bekerja, bukan pekerjaan tetap, karena pekerjaan yang tetap tidak ada di dunia, semuanya akan berganti. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi akan fana, hancur, binasa. Semuanya diganti dengan, kalau seandainya sudah ubanan, sudah waktu pensiun, diganti, tidak ada yang tetap. Yang penting bekerja. Dan ayat ini sekali lagi menjadi pelipur lara bagi para kepala keluarga, laki-laki, para suami ataupun bapak. Ingat Allah berfirman tentang nafkah dalam surat At-Talaq ayat 7. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Pasti Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan janji Allah tidak akan pernah mungkir janji. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan wajibnya menafkahi anak dan istri, dan kewajiban terbebankan kepada sang suami atau bapak. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha." Artinya, dan kewajiban kepala keluarga memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak akan dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Di dalam ayat ini juga Allah menjelaskan kepada kita tentang wajibnya. Karena di sini Allah memakai wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Kata ala menunjukkan kepada kewajiban, sebagaimana dalam ayat tentang haji, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah menunaikan ibadah haji. Begitu juga ini, wa 'alal maulid, pakai kata-kata ala. Makanya dalam kitab Ushulul Fiqh sering mengatakan bahwasanya salah satu redaksi ayat yang menunjukkan kepada kewajiban adalah menggunakan kata ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan tentang kewajiban memberikan rezeki kepada anak-anak, ibu-ibu, sehingga tidak ada lagi yang siang-siang bolong di panas terik matahari menjajakan kue. Ketika ditanya, "Ding, kenapa ikan berjualan?" "Abah ulun kada ada lagi." Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 8, "Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahunna." Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Ini bahkan ketika istri tersebut sudah ditalak tetapi sedang hamil, karena dia mengandung seorang anak dari suami yang sudah mentalaknya tadi, maka sang suami tersebut tetap memberikan nafkah kepada istri meskipun dia istri yang sudah ditalak. Nih para ikhwah, bagaimana tentang beratnya dan wajibnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri.
Itu dari Al-Quran. Kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullah fin nisa." Takutlah kalian kepada Allah di dalam istri-istri kalian. Artinya, hati-hati, ancaman Allah kepada kalian akan mengena jika kalian tidak berbuat baik kepada para istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya kalian, wahai para suami, telah mengambil istri-istri kalian sebagai seorang istri dengan keamanan dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian telah halal untuk kalian kemaluan-kemaluan istri-istri kalian dengan ucapan kalimat dari Allah, yaitu ijab dan kabul. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Dan hak kalian, wahai para suami, terhadap istri, berarti kewajiban istri melaksanakan ini, yaitu seorang istri tidak membiarkan seorang pun menginjak, tidur di atas kasur suaminya, apalagi seseorang tersebut dibenci oleh sang suami. Ini hak suami terhadap istri. Jangan pernah sekali-kali ada seorang lelaki dibiarkan oleh seorang istri dari seorang suami yang sah tidur di atas ranjang suaminya. Ini pengkhianatan, CENTA. Ya, tidak boleh. Apalagi sang suami sudah berpesan, dan ini bagus untuk keharmonisan keluarga. Perhatikan baik-baik kata-kata takrahunahu. Artinya yang kalian benci orang tersebut. Istri haram membiarkan seorang lelaki tidur di atas kasur suaminya, apalagi sang suami membenci orang tersebut. Maka salah satu pelajaran menarik yang melenceng dari tema kita, karena ini memang keluarga muslim, yaitu lebih baik ketika sang istri baru pertama kenal dengan sang suami, begitu pula sang suami baru berkumpul dengan istrinya, yang paling baik dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru melakukan ijab dan qabul adalah memberitahukan, "Ding, ini yang aku suka, ini yang aku tidak suka. Ding, si fulan jangan pernah masuk ke rumah kita, si fulan boleh masuk ke rumah kita." Itu lebih baik, sehingga sang istri tahu kewajibannya dan sang suami juga tahu kewajibannya. Dan berapa banyak ulama-ulama terdahulu mempraktekkan akan hal ini, sehingga mereka 40 tahun selama hidup berumah tangga tidak pernah terjadi satu cekcok pun dalam satu permasalahan pun. Di awal-awal sudah diberitahu, saya sukanya kalau mau minum dengan begini. Tetapi meskipun begitu, sang suami atau sang istri boleh menasihati jika kebiasaan sang istri atau sang suami tidak sesuai dengan syariat Islam atau dibenci oleh salah satu dari pasangannya. Misalkan, "Kak, ulun nih meskipun bebinian, tapi kalau minum teh itu dari gelas nangkon penyumbana." Maka sang suami boleh memberitahu kepada sang istri, "Kayaknya tidak cocok kalau perempuan tuh minum segitu." Nah, ini contoh-contoh yang sangat sedikit sekali, bukan prinsip, tetapi bisa dipraktekkan dan bisa menjadi bumbu keharmonisan berumah tangga. Diambilkan dari ini tadi, takrahunahu, artinya seseorang yang kamu benci. Maksudnya sang suami memberitahukan kepada istrinya, "Si fulan jangan pernah masuk ke dalam rumah kita."
Karena mungkin sang suami tahu bahwasanya si fulan tersebut membawa petaka ke dalam rumah. Kemudian lanjutan dari hadis itu yang berkenaan dengan bab kita, yaitu menafkahi sang istri dan anak. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan sang istri mempunyai hak terhadap kalian wahai para suami, yaitu diberikan nafkah dan diberikan pakaian yang layak. Pakaian yang layak, ya. Jadi salah satu kewajiban sang suami terhadap istrinya adalah memberikan pakaian yang baik terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya, terutama subhanallah, anak tersebut kalau laki-laki masih mending, yang menjajakan kue habis sekolah. Kalau perempuan yang di jalan-jalan, itu kemana bapaknya? Setelah mendapatkan kelezatan dengan menggauli istrinya, kabur begitu saja. Kemana itu? Akan ditanya, nanti kita akan sebutkan bahwasanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala para kepala keluarga yang tidak amanah dan tidak bertanggung jawab kepada anak istrinya. Ini dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna." Ingatlah kalian wahai para suami, hak-hak istri kalian terhadap kalian, yaitu kewajiban suami, antuhsinu ilaihinna. Nah, pokoknya mbak ini siap-siap nukar baju anyar. Karena hadisnya seperti itu. Perbaiki kepada mereka di dalam perihal pakaian dan makanan. Pernah nggak para suami bertanya kepada sang istri setelah sang istri makan, "Dik, kenyanglah, nyamanlah makanan hari ini." Itu kewajiban Anda wahai suami. Jangan, "Nih, makan kena." Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama dengan berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya yang tadi, mereka beranggapan bahwasanya tidak ada kewajiban bagi istri untuk memasak bagi suaminya. Wah, gawat nih. Tongkar tarus kita soto ngarannya. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ahli fikih abad ke-15 Hijriah ini, beliau mengatakan bahwa itu kembali kepada adat biasaan masyarakat setempat. Jika memang di tengah-tengah keluarga sang istri tidak memasak, terutama mungkin waktu malam, waktu siang, maka pada saat itu sang istri dibelikan makanan. Tetapi jika memang kebiasaan di tengah-tengah masyarakat adalah memasak, maka memasaklah menjadi kewajiban sang istri. Dan ingat, kata-kata antuhsinu ilaihinna bukan sekedar membelikan dan bukan sekedar menafkahi, berbuat baik dalam pakaiannya dan makanannya. Berbuat baik bukan sekedarnya ding hendak makan apa, pokoknya jadi raja tuh Pak. Ya, hendak makan apa? Itu pertanyaan. Karena kenapa? Mungkin dia bosan hingga soto, setiap hari soto, baju soto. Bosan orang.
Jadi tidak mudah, ya Mas Eko, tidak mudah jadi kepala keluarga, nggak mudah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya habis ini banyak keluhan dari suami. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya seorang suami, karena ini gerigitan melihat mana bapaknya sang anak ini, mana lakinya sang ibu ini. Tadi siang-siang saya melihat Nini tua berjualan pecel. Pak saya sudah ditukari ke dalam menukari. Subhanallah, mana nih suaminya? Mana orang yang menanggung, menafkahinya ini? Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar kalau ada dari setelah ini anak-anak di tengah-tengah masyarakat kita, cari itu bapaknya, ya, ikat nih, ini anak piana. Makani, nafkahi, berikan pakaian, wajib, dan wajibnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anda mengakui bahwasanya sholat itu wajib, menafkahi anak istri wajib, hukumnya sama. Artinya yang meninggalkan sholat haram hukumnya dan diancam dengan ancaman yang sangat keras. Begitu juga yang tidak menafkahi anak istrinya haram hukumnya dan berdosa, diancam dengan ancaman siksa yang sangat pedih. Dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, an Hakim ibn Muawiyah al-Qushairi an abihi qala, dari Hakim bin Muawiyah al-Qushairi dari bapaknya beliau berkata, qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Perhatikan, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak istri kita atas kita? Kemudian, ini pokoknya habis ini yang pengoler harus bekerja. Kerja apa saja? Subhanallah, ketika ulun pernah melihat burung. Itu burung, ya, dia keluar pada pagi hari, tidak terdaftar di perusahaan mana, tidak mempunyai warung bubur beisukan untuk mencari nafkah, tidak terdaftar sebagai PNS, keluar mencari nafkah. Dan bahkan subhanallah, saya pernah diceritakan oleh seorang teman saya, beliau mengatakan, Ustaz coba lihat tuh burung-burung keluar pagi-pagi. Ini Ustaz, pagi-pagi waktu itu ulun di samping sungai yang di hadapan Masjid Sabilul Muhtadin. Beliau melihat waktu itu pagi-pagi burung-burung. Ustaz coba lihat, ini burung Ustaz, menurut ilmu biologi bahwasanya burung ini berjalan dari sini, dari Banjar, bisa mencarinya sampai ke Jawa. Karena sore bulik pulang ke Banjar. Artinya ada usaha maksimal untuk kerja. Dan ingat, burung makanannya apa? Ya, tidak semua makanan yang bisa dimakan oleh burung, tertentu. Ulat-ulat itu pun tidak semua ulat. Ulat bulu kan mau kalau segini. Ya, tidak semua ulat. Cacing-cacing juga tidak semua cacing. Coba bayangkan makanan manusia, semua dimakan. Artinya kesempatan kita untuk mencari nafkah buat anak istri itu lebih besar dibandingkan apa? Burung. Masih aja pengoler mencari nafkah untuk anak istri. Coba bayangkan, manusia itu saling beradu dengan sapi dalam hal makanan dedek.
Siapa yang dari Jawa? Tahu dedek ya? Itu makanan manusia plus juga makanan sapi. Makanya di beberapa tempat sapi tidak pernah gemuk-gemuk, saingan lawan manusia. Artinya semua makanan manusia bisa memakan apa saja yang bisa dihasilkan. Bekerja, para ikhwah sekalian. Nafkahi anak dan istri itu kewajiban. Coba perhatikan sekarang, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Apa hak istri kita atas kita? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tut'imaha idza ta'imta. Kamu memberi makan kepadanya jika kamu makan. Nih, perhatikan. Kalau seandainya kita lagi makan, ganang anak lawan istri. Jangan diganang aja, bawakan. Gonong aja. Ya, dibawa. Wa taksuha idza tasaita aw iktasabta. Dan kamu memberikan pakaian kepada sang istri jika kamu juga memakai pakaian. Jika membeli baju, maka ingat, bini sudah tukarkan baju kadang. Anak sudah beli baju belum? Ya, jangan hanya suaminya saja yang petantang-petenteng mentereng bajunya. Sang istri rabit, kada ditukarkan baju, subhanallah. Kayak namun bepadah dijahit gin kawan dingin itu dulu. Subhanallah. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tadribil wajh, dan jangan pernah memukul di pipi. Haram seorang suami mukul di pipi. Waninya wan bebinian. Pergi ke terminal sana, lawan preman-preman. Wani lawan bebinian, subhanallah. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot istri kecuali di rumah. Dalam riwayat yang lain, wala tuqabbih, dan jangan memburuk-burukkan istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam Syarah As-Sunnah beliau mengatakan, qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman mengatakan, fi hadza ijabun nafaqati wa qiswati laha. Di dalam hadis-hadis ini terdapat wajibnya, terdapat dalil maksudnya tentang wajibnya memberikan nafkah dan pakaian terhadap istri dan keluarga. Wa huwa ala qadri wus'i zauj. Dan ini peringatan terhadap istri, dan dia sesuai, yaitu pemberian nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan sang suami. Jangan terlalu berlebihan juga sang istri meminta, tetapi sesuai dengan kemampuan sang suami. Contoh Aisyah radhiyallahu anha, dan ini pembicaraan nanti. Ya, contoh Aisyah radhiyallahu anha ketika 3 bulan purnama berlalu, ditanya oleh Urwah. Ya, kata Aisyah, 3 bulan purnama berlalu, ma uqida fi buyuti zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Artinya 3 bulan purnama berlalu tidak pernah dinyalakan api di rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak ada yang bisa dimasak 3 bulan. Berarti kalau seandainya 3 bulan purnama berapa bulan? Ada 2 bulan, ada 3 bulan, begitu ya. 3 bulan purnama. Lalu ditanya oleh Urwah radhiyallahu anhu rahimahullah, keponakannya Aisyah, lalu kalian makan apa? Kata Aisyah, al-aswadan, 2 hal yang hitam, 2 sesuatu yang hitam. Yang pertama at-tamru, yang kedua al-ma, kurma dan air. Ini kesabaran istri-istri Rasulullah SAW, dan itu nanti kita bicarakan. Ada
bagiannya untuk para istri. Wa idza ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan laha fa huwa lazimun hadarun aw ghaba. Nah, lihat. Kalau seandainya hadara aw ghaba. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal itu, yaitu nafkah, adalah hak untuk istri, maka kata beliau, hal tersebut wajib dilakukan oleh sang suami, baik sang suaminya lagi hadir bersama istrinya atau lagi bepergian, wajib diberikan nafkah. Fa in lam yajid fi waqtihi kana dainan alaihi kasairil huquqi alwajibah. Lihat, bahkan subhanallah, kalau seandainya hari ini tidak diberikan nafkah, menurut Imam Al-Baghawi yang menukilkan perkataan Imam Al-Khattabi, kalau seandainya hari ini tidak diberikan nafkah, yang aturan diberikan nafkah, maka berarti itu adalah hutang atas suami yang wajib dibayar kelak. Hitung aja puluhan tahun belum beri nafkah, berarti hitung itu hutang harus dibayar oleh sang suami. Sawa'un faradalaha al-qadhi alaihi ayyama ghibati aw lam yufrid. Baik sang hakim, kalau permasalahan sudah sampai kepada pengadilan, sang hakim mewajibkan untuk membayarnya atau tidak diwajibkan oleh hakim, tetap itu adalah hutang bagi atas siapa? Atas suami. Berat kan? Tidak mudah. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah kita pahami bahwa apabila seorang suami pada waktu itu belum bisa menafkahi istrinya, padahal itu adalah merupakan kewajiban bagi dia, maka dihitung sebagai apa? Hutang yang harus dibayar. Dalil yang lain yang menunjukkan akan wajibnya memberikan nafkah kepada sang istri, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i itsman an yudayya man yaqut. Artinya, seseorang cukup dikatakan sebagai seorang yang berdosa jika ia meremehkan orang yang di bawah tanggung jawabnya, dan istri serta anak adalah di bawah tanggung jawab dia. Ada yang bertanya, kalau seandainya sang anak tersebut sudah menikah, apakah masih di bawah tanggung jawabnya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila anak tersebut adalah laki-laki, maka tetap di bawah tanggung jawab orang tuanya. Sedangkan apabila anak tersebut perempuan, maka yang paling berhak memberikan nafkah kepada anak perempuan tersebut adalah suami dari si perempuan tersebut. Berarti sang orang tua sudah lepas tanggung jawab untuk menafkahi, tetapi tidak lepas tanggung jawab untuk tetap mendidik, untuk tetap memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anaknya, laki-laki ataupun perempuan. Lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafa bil mar'i itsman. Cukup seseorang dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dan termasuk bentuk penyia-nyiaan adalah tidak dinafkahi ketika dia masih statusnya sebagai istri atau sebagai anak dari si bapak atau si suami tersebut. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang bahaya, tentang wajibnya seorang suami atau bapak menafkahi istrinya. Tetapi dalil ini lebih condong kepada ancaman keras bagi orang kepala keluarga yang tidak menafkahi anak atau istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perhatikan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'a.
ahafidha am dayya hatta yus'al ar-rajulu an ahli baiti. Subhanallah, ini persis sekali dengan apa yang dibebankan kepada kepala rumah tangga. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin dari orang-orang yang dipimpinnya, apakah dia menjaga atau dia menyia-nyiakan, sampai seseorang akan ditanya oleh Allah tentang keluarganya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit melenceng tentang pertanyaan keluarga. Ada beberapa hadis sahih. Kalau tidak salah riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ini lihat, Anda wahai kepala keluarga, Anda yang berhak memasukkan dan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Anda yang menentukan kondisi di dalam rumah. Perhatikan baik-baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit melenceng dari judul kita, nafkah anak dan istri. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin 'ala ra'iyatihi fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Perhatikan kepala keluarga, tidak ada seorang hamba yang Allah berikan tanggung jawab untuk mengurus keluarganya, mengurus orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ketika dia meninggal, pada hari dia meninggal dan dia menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, dalam keadaan menipu anak istrinya, maka haram atasnya bau surga. Perhatikan hadis ini baik-baik. Kemudian ambil apa saja yang kita masukkan ke dalam rumah kita untuk anak istri kita. Apakah kita termasuk daripada orang-orang yang menipu mereka dengan alat-alat yang kita masukkan ke dalam rumah kita? Akhirnya mereka lalai untuk taat kepada Allah, lalai untuk mengerjakan kewajiban kepada Allah, malah sibuk dengan maksiat. Itu akan ditanya. Dan ini termasuk daripada dosa besar, karena Rasulullah SAW mengatakan haramun alaihi raihatul jannah, haram atasnya mencium bau surga. Dalam riwayat yang lain, wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza, dan baunya surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh, saking harumnya. Itu pun dia tidak mencium. Maka perhatikan kepala keluarga, berat ya. Jadi kepala keluarga berat, Mas Eko, gak mudah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah menjadi kepala keluarga. Harus memperhatikan apa nih yang saya kasihkan kepada anak perempuan, anak laki-laki. Apakah dia dengan alat-alat ini nantinya lalai sholat, lalai zikir, tidak bisa baca Quran, tidak taat kepada orang tua? Ya, perhatikan, Anda yang menentukan. Sedangkan anak dan istri hanya manut kepada kita. Laki-laki kepala keluarga yang menentukan. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah. Tidak ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas orang-orang yang di bawahnya. Yamutu yauma yamut. Dia meninggal pada hari dia meninggal. Wa huwa ghashin 'ala ra'iyati. Dalam keadaan dia menipu keluarganya. Hati-hati Pak, jangan Anda sebagai penipu keluarga. Belikan ini untuk anak, belikan itu untuk anak, belikan ini. Akhirnya dia lalai. Akhirnya dia tidak taat kepada orang tua. Akhirnya dia tidak bisa ngaji gara-gara alat-alat yang kita masukkan. Hati-hati, haram atasnya bau surga. Tidak mudah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat yang menarik juga tentang kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri. Perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad. An Wahb ibn Jabir yuhaddithu anna maula li Abdullah ibn Amr qala lah. Wahab bin Jabir meriwayatkan bahwasanya pembantu dari Abdullah bin Amr berkata kepadanya,
inni uridu an uqima hadha syahra hahuna di Baitul Maqdis. Kata pembantu Abdullah bin Amr, aku ingin sebulan ini tinggal di Baitul Maqdis. Kenapa disebutkan Baitul Maqdis? Untuk apa ke Baitul Maqdis? Untuk beribadah, bukan untuk melancong. Aku ingin i'tikaf di sini di Baitul Maqdis selama sebulan. Faqala lahu tarakta li ahlika ma yaqutuhum hadha asy-syahr. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, wahai si fulan, pembantuku, apakah engkau telah meninggalkan untuk anak istrimu yang bisa mereka makan selama sebulan ini? Kemudian sang pembantu menjawab, la, tidak, aku belum meninggalkannya. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, farji' ila ahlik fatruk lahum ma yaqutuhum fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Pulang engkau kepada keluargamu, tinggalkan harta agar mereka bisa makan dengan harta tersebut nantinya. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup seseorang dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Berarti lebih jelas lagi ceritanya. Ya, tadi saya menyebutkan hanya hadisnya, sekarang cerita dari hadis tersebut, biar kita lebih paham bagaimana pentingnya menafkahi anak dan istri. Ya, cukup. Ini kita sholat isya dulu. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, saya akan lanjutkan nanti beberapa dalil yang lain tentang menafkahi anak dan istri. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita dan memudahkan kita untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian sekarang kita lanjutkan kajian yang sudah kita mulai tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah menyebutkan tadi beberapa dalil tentang wajibnya seorang kepala keluarga, baik bapak atau suami, menafkahi anak dan istrinya. Dan kita sudah ambilkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya ingin bacakan sebuah perkataan dari Imam Ibnu Qudamah yang menunjukkan bahwasanya ijma' para ulama, kesepakatan para ulama tentang wajibnya memberi nafkah kepada anak istri. Di dalam kitab beliau Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata, wa ammal ijma'u fattafaqa ahlul ilmi ala wujubi nafaqati zawjat ala azwajihinna. Artinya, adapun ijma', maka para ulama bersepakat atas kewajiban memberi nafkah terhadap istri-istri yang ditanggung oleh para suami. Idza kanu balighin illa nashiza minhunna, jika mereka adalah orang-orang yang baligh, yaitu istri-istri tersebut adalah orang-orang yang baligh, kecuali yang membangkang dari para istri. Maka ini menunjukkan bahwasanya memberikan nafkah bagi istri atau bagi anak secara ijma', kesepakatan para ulama, adalah wajib bagi suami. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan,
saya ingin setelah menyebutkan hukum, memberikan bahwa hukum memberikan nafkah kepada anak istri adalah wajib, saya ingin memotivasi kepada bapak, saudara-saudara sekalian yang pangkatnya sebagai bapak atau pangkatnya sebagai suami, ingin memotivasi mereka-mereka ini dengan cara menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan menafkahi istri, menafkahi anak. Lihat keutamaan menafkahi anak dan istri. Yang pertama, setiap sedekah atau lebih tepatnya nafkah yang diberikan oleh kepala keluarga terhadap istri dan anaknya dihitung sebagai sedekah. Ini keutamaan pertama. Keutamaan pertama, setiap nafkah yang diberikan oleh suami atau bapak kepada anak istrinya dianggap dan dihitung sebagai sedekah. Jadi seakan-akan sang suami, sang istri bersedekah kepada anak sang suami, sang bapak bersedekah kepada anak istrinya. Nah, ini saya ingin menyinggung sedikit. Bapak, suami, ketika Anda memberikan nafkah kepada anak istri Anda, memberikan makan, membelikan pakaian, memberikan nafkah setiap bulan kepada anak istri Anda, maka rasakan itu Anda sedang bersedekah. Dan di sini faedah menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya dan kepada anak-anaknya disebut sebagai sedekah. Salah satu faedahnya adalah sang suami agar merasakan dan berharap pahala dari itu. Jadi begini, itu adalah saya ngasih nafkah kepada anak istri saya. Itu kewajiban atau bukan? Kewajiban. Nah, di sini letak lalainya sang suami. Karena sudah menganggap kewajiban, akhirnya tidak berharap pahala dari Allah. Oh, ini kewajiban saya, berarti saya kasih. Tidak demikian. Karena dia sebagai kewajiban, maka berharap pahala dari Allah. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai apa? Sedekah. Di sini rahasia. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi, sesungguhnya ya, seorang muslim jika dia menafkahkan kepada anak istrinya sebuah nafkah dan dia berharap pahala dari Allah, maka hal itu dianggap sedekah. Ini agar mengingatkan kepada sang suami, memang Anda ketika menafkahi anak istri Anda itu wajib bagi Anda, tapi jangan lupa Anda berharap apa? Pahala. Paham Pak di sini Pak? Paham ya? Di sini letak keutamaannya. Dan di sini suami-suami dan bapak-bapak yang sering lupa, menganggap itu kewajiban, dia nggak pernah berharap pahala dari itu. Salah. Menganggap itu sebuah kewajiban, atasnya apa yang dia berikan dari makanan, dia belikan dari pakaian, dia tidak berharap pahala itu. Ini salah. Berharap pahala karena itu dinilai sebagai apa? Sedekah. Ya. Ketika belikan peci buat anak-anak, baju, buku tulis, pulpen, sepatu untuk sekolah mereka. Ketika membelikan tas untuk istri, membelikan baju untuk istri, maka berharap pahala dari Allah. Ini adalah sebagai apa? Sedekah. Dan ini yang kurang dari kita. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima
idza anfaqa ala ahli nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Sesungguhnya seorang muslim jika menafkahi anak istrinya sebuah nafkah dan dia berharap pahala dari Allah, maka itu dianggap sebagai pahala apa? Sedekah. Nah, faedah menarik juga dari hadis ini melenceng dari nafkah, bahwa ini kita ambil dari hadis ini perbedaan antara zakat, sedekah, nafkah. Zakat, sedekah, nafkah. Kalau zakat adalah sedekah yang wajib. Atau biar urut saya ambil dari sedekah dulu deh. Sedekah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Pemberian dari seseorang kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Itu disebut apa? Sedekah. Apabila sedekah itu wajib, maka disebut zakat. Ya, apabila sedekah itu wajib, maka disebut apa? Zakat. Berarti kalau definisi zakat, zakat adalah pemberian yang wajib kepada seseorang berharap pahala dari Allah. Paham sudah membedakan sedekah dengan zakat? Bisa paham ya? Sedekah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain, yang mana dengan pemberian tersebut si pemberi ini berharap pahala dari siapa? Allah. Ini disebut apa? Sedekah. Dan zakat adalah sedekah yang wajib. Paham sudah bedanya antara sedekah dengan zakat? Nah, sekarang apa itu nafkah? Kalau dalam bahasa Banjar, infak. Nafkah, ya itu hampir sama. Nafkah, infak itu sama. Maka nafkah adalah sedekah kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Itu apa? Nafkah. Sedekah kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Itu namanya sedekah, itu namanya nafkah. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, "Innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, idza anfaqa, jika dia menafkahkan sebuah nafkah kepada keluarganya, anak istrinya, wa huwa yahtasibuha, dan dia berharap pahala dari Allah, kanat lahu shadaqah, maka baginya pahala sedekah." Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan menafkahi anak dan istri, yaitu menafkahi anak dan istri lebih utama dibandingkan bersedekah untuk berjihad. Subhanallah, bisa mengalahkan pahala nafkah untuk atau sedekah untuk apa? Berjihad. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk berjihad di jalan Allah. Satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan seorang budak. Satu dinar yang kamu nafkahkan kepada seorang miskin. Dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu lebih besar pahalanya yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, anak istrimu. Jadi mengalahkan sedekah kepada orang miskin, mengalahkan sedekah kepada berjihad di jalan Allah, mengalahkan sedekah untuk membebaskan budak.
Jadi jangan malas untuk mensedekahi istri dan anak-anak, menafkahi anak dan istri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah itu kita ingin mengambil, dan ini terakhir, perkataan ulama salaf tentang keutamaan menafkahi anak dan istri. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Mubarak yang disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, An Abdullah bin Mubarak qala, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala berkata, la yaqa'u mawqi'al kasbi 'ala al-'iyali syai'un walal jihadu fi sabilillah. Subhanallah. Mencari nafkah untuk menafkahi anak istri, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandinginya, bahkan sampai berjihad di jalan Allah. Ya, masih pengoler kita. Mudah-mudahan setelah ini semangat untuk mencari nafkah anak dan istri, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang terlantar. Tidak ada lagi anak-anak yang menjajakan kue-kuenya di tengah siang bolong panas karena bapaknya tidak menafkahinya. Zalim, Pak. Dan kita harus ketahui bahwasanya kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun ala ahli baiti. Seorang lelaki, suami, bapak, pemimpin dan penanggung jawab atas orang yang dipimpin di rumahnya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan setelah ini kepala keluarga semangat menafkahi anak dan istri, dan menafkahi dengan nafkah yang baik. Satu pesan saya sebelum selesai kajian ini, perhatikan, jangan pernah memberikan harta yang haram ke mulut anak istri Anda. Pasti Anda akan melihat kelakuan anak istri Anda berbeda. Ya, anak suka melawan terhadap orang tuanya. Anak susah untuk menghafal ilmu-ilmu yang dia pelajari. Anak susah untuk diajak berbuat kebaikan. Anak susah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Ternyata salah satu sebabnya adalah makanan yang diberikan oleh orang tuanya yang tidak halal. Sang istri ketika dimarahin oleh, atau bukan, dinasihati oleh sang suami dengan satu masalah, dengan satu ucapan, membalas dengan 10 ucapan. Kebanyakannya pandir sekalinya. Subhanallah. Dan ini perhatian kepada sang istri. Perhatikan baik-baik. Jangan suka melawan terhadap suami. Karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang bibi-bibi dari seorang sahabatnya, "Azatu ba'lin anti?" Wahai seorang perempuan, sang bibi, apakah engkau mempunyai suami? Kata sang bibi, "Na'am, iya." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada, atau bertanya kepada perempuan tersebut, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Sang perempuan tersebut menjawab, "La ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Aku tidak pernah meremehkan keperluan sang suamiku. Aku tidak pernah meremehkan kebutuhan-kebutuhan suamiku, kecuali yang aku tidak sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pesan kepada sang istri, "Unzuri aina anti minhu." Perhatikan dirimu, wahai sang istri. Bagaimanakah perasaan suamimu terhadapmu? Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jangan suka-suka melawan. Ya,
Ini para ikhwan, kan kadang suami begini, saya ingin beri contoh, suka melawan yang dia tidak rasakan. Misalkan sang suami melihat sebuah kejadian, misalkan anaknya jatuh. Kemudian dia bilang kepada sang istri, sudah selesai ini, tidak boleh lagi main dengan air agar tidak jatuh. Lain ulun nang salah. Ya, sang istri jawab begitu. Lain ulun nang salah kae. Sang suami bukan tidak ingin dijawab. Sang suami ingin memperingatkan, bukan ingin menyalahkan. Paham ya? Beda ya? Sang suami ingin memperingatkan kita semua, habis ini jangan main di sini biar tidak jatuh lagi. Lain ulun nang salah. Inya seorang anak situ. Paham para ikhwan sekalian? Paham ibu-ibu di belakang? Ya. Ini malam ini pokoknya yang kita tembak bapak-bapak, ibu-ibu tunggu tanggal mainnya. Jadi balas antara suami dan istri. Baik. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai suka melawan. Kadang suami itu memperingatkan bukan untuk dilawan. Makanya saya tadi singgung, ya. Seorang suami kadang ngomong sepatah kata dilawan dengan sejam. Akhirnya tinggal akan guring oleh lakinya. Subhanallah. Ini para ikhwah sekalian. Mungkin nanti kita akan ambil, mungkin ini Baitul Hikmah ini khusus untuk pengajian keluarga muslim. Kalau lagi judul saya. Setuju? Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menjelaskan kewajiban seorang suami dalam menafkahi keluarganya, terkhusus istri dan anak. Bagaimana dengan cerita 3 orang yang bertawassul dengan amalnya, di mana salah satu dari 3 orang tersebut bertawassul dengan amal, di mana ia mendahulukan menafkahi orang tuanya dibanding anak dan istrinya. Ini baik-baik, ini perkara penting. Sering saya dicurhati oleh ibu-ibu. Ustaz, itu suami saya. Ini ceritanya kalau lagi di Arab Saudi. Ceritanya long distance, hubungan jarak jauh. Ya. Ini kalau Ustaz, sering saya melihat suami itu kalau lagi nelpon ibunya lama bang. Kan nelpon dari sana lumayan lama. Kadang-kadang bisa sampai 50 real, 100 real nelpon ibunya. Tapi giliran saya nelpon kepada ibu saya, nih ding 10 real aja lah. Kadang juga Ustaz, kalau lagi ibunya minta sesuatu, bajukah apakah, langsung ya sang anak kalau dalam bahasa Arab langsung labbaik, langsung mengabulkan permintaan sang ibu. Tetapi giliran istrinya, anak-anaknya, baju rabit di sana sini, jahit gini dulu dengan dibiarkan saja, tidak diperhatikan. Nah, maka Bapak Ibu saudara saudari perhatikan. Ingin saya jawab. Pertama, saya pertunjukkan dulu kepada sang istri. Perhatikan baik-baik, Anda wahai istri, jika mempunyai suami yang taat kepada ibunya atau orang tuanya, maka doronglah dan tolong menolonglah dengan suamimu untuk mewujudkan agar suamimu menjadi anak yang taat kepada orang tua. Ya, jangan dihalang-halangi, jangan dicemburui, karena berarti Anda mempunyai seorang suami yang salih, yang mana kesalehan tersebut
akan berpengaruh kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, anak dan istrinya. Itulah Anda. Makanya para ulama, kalau tidak salah nama beliau Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, beliau pernah mencari, atau Sa'id bin Musayyib, saya lupa namanya, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Beliau pernah dilamar anak perempuan beliau oleh pemimpin-pemimpin di zamannya. Kalau di kita gubernur, ya, yang ngelamar para jenderal, orang-orang tinggi pangkatnya lah pokoknya. Ditolak semuanya. Sedangkan ketika yang melamar adalah siapa? Murid terdekatnya yang senantiasa selalu bersama Sa'id bin Musayyib, tahu akhlak murid tersebut, tahu ketakwaan murid tersebut, langsung diterima meskipun kere. Kenapa demikian? Karena kata sang Sa'id bin Musayyib, kalau seandainya anak saya mempunyai suami bertakwa, maka jika dia kaya, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan siapa? Istri dan anak-anaknya. Jika dia miskin, maka dia tidak akan pernah menggolimi istri dan anaknya. Itu faedahnya. Maka saya pernah cerita di Masjid Imam Syafi'i, bahwasanya terjadi di Arab Saudi, seorang anak perempuan akibat orang tuanya senantiasa menolak calon-calon yang melamar anak perempuannya dengan dalih macam-macam, anak sekolah, anak saya masih sekolah, anak saya begini belum siap. Yang intinya sang orang tua menolak gara-gara tidak cocok dalam perihal materi. Sampai akhirnya sang perempuan tersebut masuk ke dalam umur, apa, perempuan kalau sudah tua belum menikah, ya, ada namanya apa sih? Nah, sampai dia dapat menopause dalam keadaan belum menikah, sampai akhirnya meninggal. Sebelum meninggal dia berpesan kepada orang tuanya, Pak, kita akan berhadapan dengan Allah. Kenapa saya akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai saya menopause, sampai saya sekarat dan nanti meninggal belum dinikahkan. Gara-gara hanya meminta menantu yang sugih, pegawai di bank. Apa hebatnya, saya heran. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Jika Anda mempunyai suami seperti itu, suami yang taat kepada orang tuanya, suami yang senantiasa bakti kepada orang, dorong orang suami Anda. Anda berarti mempunyai anak suami yang dia adalah anak yang saleh. Itu pesan kepada siapa? Istri. Pesan kepada suami, jangan telantarkan anak istrimu. Meskipun kamu lebih mendahulukan berbakti kepada orang tua. Itu yang dimaksudkan di dalam hadis. Dia tidak menelantarkan anak istrinya, tetapi dia ingin lebih mendahulukan orang tuanya dalam perihal bakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah besaran nafkah terhadap ibu orang tua yang tinggal dengan saudari sendirian harus disamakan dengan nafkah terhadap istri dan anak, mengingat laki-laki wajib berbakti terhadap orang tua lebih dari terhadap istri? Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, sama. Tidak ada persentase besarannya berapa, lebih besar ibukah atau lebih besar anakkah, tidak. Tetapi jangan telantarkan kedua-duanya.
Itu pesannya kepada sang laki-laki, dia statusnya sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tuanya, dan dia statusnya sebagai suami dan bapak yang wajib menafkahi anak dan istrinya. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, jika suami ditraktir makan yang enak oleh kantor atau oleh teman yang mana makanan tersebut cukup mahal dan bukan kebiasaan mereka makan makanan tersebut, pertanyaannya, apakah suami wajib membelikan juga makanan tersebut saat itu dan lain waktu, atau lain waktu jadi hutang baginya, atau cukup mengganang saja? Ini Abu Ibrahim mengatakan, Bu, nang suaminya itu Abu Ibrahim nang utakon. Berarti kalau seandainya sudah kanyang di luar, pian diganang aja. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, kembali kepada ayat, tidak usah bingung, kembali kepada ayat, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Nafkahi istri sesuai dengan keluasan rezekimu. Ya, sesuai dengan keluasan rezekimu. Jangan ditelepon, "Ding, aku makan di hotel bintang 5 di Danglah." Kadang yes kemana? Karena ditukarakan nang di jalan-jalan gitu. Subhanallah. Kalaulah sang makhluk manusia memperoleh ilmu-ilmunya kawa ma'ali hujan ke laut atau mana saja, bolehkah ilmu itu diamalkan? Maka jawabannya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika yang dimaksud di sini adalah sebuah penemuan ilmu seperti ilmu penemuan ilmu menghadirkan hujan dengan hujan buatan, ataupun ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dan sah untuk dipelajari, maka pada saat itu diamalkan untuk kepentingan kaum muslim. Tetapi yang dimaksudkan dengan ilmu bisa mendatangkan hujan, bisa menahan hujan, maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah, karena hal itu hanya Allah yang memilikinya. Dalam surat Luqman ayat 34 Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib." Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan Allah lah yang hanya menurunkan hujan. Jangan menyamai Allah dalam perihal itu. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami yang memberi modal kepada istrinya untuk berdagang yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, apakah hal tersebut sudah dianggap nafkah dan suami untuk keluarganya? Maka jawabannya, perhatikan. Apabila sang istri perlu untuk mencari nafkah selain suami, maka sebenarnya tidak mengapa. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu khususnya, sebuah pepatah Arab mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'adatta sya'ban thayyibal a'rab. Ibu itu adalah sekolahan. Jika engkau mempersiapkan para ibu, maka engkau telah mempersiapkan generasi-generasi yang baik. Dari sini saya ingin menyinggung beberapa ibu yang sibuk berdagang. Maka ketahuilah bahwasanya Anda mempunyai kewajiban mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah suami. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an auladihi. Artinya, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan penanggung jawab atas anak-anak suaminya. Dan saya katakan 24 jam ibu Anda diberikan waktu oleh Allah sehari semalam belum cukup untuk Anda menjadikan anak-anak Anda menjadi anak yang saleh, yang diridhai oleh Allah. Bagaimana jika Anda waktunya terpotong dengan berdagang, apalagi waktunya terpotong dengan kongkow-kongkow arisan? Ya, subhanallah. Apakah tidak mempunyai pekerjaan di rumah yang sukanya ngumpul-ngumpul, arisan-arisan,
Perhatikan baik-baik. Mendidik anak itu tanggung jawab orang tua dan salah satu beban juga kepada sang ibu. Maka saya katakan, silahkan jika ingin berdagang, karena para istri Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW berdagang. Ini menunjukkan diperbolehkan jika diperlukan. Tetapi jika tidak diperlukan, maka cukup suami agar mencari nafkah untuk anak istrinya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kewajiban nafkah oleh kepala rumah tangga, bolehkah seorang anak menanyakan dari mana sumber nafkah itu didapat oleh ayahnya? Maka jawabannya, jika sang ayah ada indikasi melakukan hal-hal yang diharamkan, boleh ditanya. Karena untuk perihal menasihati. Hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim." Aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati terhadap setiap muslim. Ini juga nasihat kepada orang tua. Tetapi jika itu ada indikasi ke sana, jika tidak, maka asal hukumnya seorang muslim, baik bapak, suami, anak, istri, selamat, tidak melenceng dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Mudah-mudahan yang didengar tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.